Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Agus Hemodialisis. Jadi seperti biasa, saya ingin berbagi pengalaman tentang cuci darah. Jadi cuci darah ini ya bisa mempengaruhi perubahan pada warna kulit. Nah ini kadang-kadang kita jadi kurang pede ya. Jadi gini ceritanya. Ketika kita mengalami gangguan ginjal, ini memang saya ngalami ya waktu awal-awal itu terasa sekali kulit itu bersisik, bahasa orang Jawanya bersisik itu ya. Terus pernah suatu ketika sudah mulai cuci darah beberapa kali itu kondisi saya belum stabil, baru berapa 2-3 kali itu malah pernah saya gini, ini keluar loh tanahnya kayak gitu semua tak gini, badan saya keluar semua tanahnya. Saya agak sedikit cemas itu. Jadi wah, ini kayaknya organ tubuh saya udah nggak berfungsi lagi, itu udah bau tanah mungkin kayak gitu. Sampai semua tak gini itu keluar semua tanahnya. Sampai gini saya nanya dokter, oh iya, jadi kalau efek daripada gangguan ginjal sampai ke cuci darah ini ya ada di dalam perubahan warna kulit ya, bersisik iya gitu. Kemudian berjalannya waktu ya memang lama-lama saya ngabaikan, saya nggak konsentrasi pada warna kulit, yang penting saya kondisi stabil ya, saya ikutin cuci darah saja. Kemudian ya elek orang apa-apa lah gitu kan, yang penting saya masih dikasih kesempatan gitu. Kemudian setelah saya ikuti lagi ya, saya cuci darah untuk beberapa kali, ternyata ini hilang lama-lama, yang bersisik itu hilang, tapi jadi hitam jadi hitam gitu, hitam agak kusam. Nah, ini ternyata disebabkan oleh adanya beberapa faktor. Jadi cuci darah ini seringkali mengalami permasalahan pada hemoglobin. Jadi pasien cuci darah awal itu biasanya hemoglobinnya rendah ya, dan tidak stabil, sulit untuk mencapai hemoglobin di atas 10 itu sulit. Saya dulu selalu di bawah 8. Nah kemudian awalnya pokoknya di bawah 8, 7 ya kita transfusi darah ya kan. Jadi kalau 7 itu hemoglobinnya 7, transfusi darah 2 kantong, nanti bisa jadi 10 hemoglobinnya atau 10 lewat gitu, 10 lebih. Nanti kita nggak paham, masih belum bisa ya mengendalikan bagaimana hemoglobin bisa stabil ya. Nanti beberapa bulan lagi turun lagi. Jadi sering transfusi ya. Ternyata transfusi yang sering kali ini juga menyebabkan perubahan warna kulit menjadi hitam. Ini lama ya, saya mempelajari ini lama sekali, beberapa tahun baru tahu. Akhirnya ya memang saya nggak tahu hemoglobin supaya stabil gimana. Akhirnya saya udah ketemu polanya untuk meningkatkan hemoglobin itu, sudah saya sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu. Jadi kalau hemoglobin saya sekarang udah stabil nih. Hemoglobin saya ini sekarang udah 11,5 ya, 11 lebih, 11,5 berapa kemarin tuh. Kemudian kondisinya stabil. Nah kondisi stabil ini ternyata juga mempengaruhi warna kulit gitu. Saya perhatikan, kulit saya kok nggak jelek-jelek amat lah gitu. Karena apa? Ada juga di klinik cuci darah kita ditawarkan untuk menjaga kulit supaya bagus. Ada vitamin kulit diinjeksi. Saya coba, itu saya efeknya nggak bagus ke badan saya itu. Jadi kalau saya diinjeksi vitamin kulit itu apa namanya saya nggak tahu, itu badannya ngilu semua loh, merotoli. Wah, sampai pernah saya tiap cuci darah saya suntik itu ngilu semua, badan saya sakit semua. Akhirnya stop itu. Saya stop, saya minum obat demam yang biasa saya minum itu sampai 3 kali kering, habis sampai itu saya nggak berani lagi disuntik, diinjeksi untuk vitamin itu. Jadi saya yang penting kondisi saya stabil. Ya ternyata setelah kondisi kita stabil, kita rajin berolahraga, itu juga ternyata kulit kita itu nanti ketika olahraga itu kan keluar ya keringatnya, itu pori-pori kita kebuka, kotoran keluar semua. Jadi ini juga bisa membantu ketika kita kondisi stabil, hemoglobinnya stabil, kita sering olahraga, berkeringat. Ini juga kulit kita nggak terlalu hitam, nggak terlalu kusam gitu. Ini kita bisa lihat nih, ini kan nggak terlalu hitam, ya kan? Ini nggak terlalu hitam juga. Daerah sini memang ya ini tempat Simino ya pastinya hitam. Jadi pengalaman saya ketika mengalami perubahan warna kulit itu, itulah faktornya, karena sering kali transfusi darah. Kemudian kalau memang cocok pakai vitamin kulit ya monggo saja, tapi saya nggak cocok. Kemudian
memang itu sudah menjadi risiko ya ketika mengalami gagal ginjal itu, gangguan ginjal itu memang kulit kita akan mengalami perubahan. Nah, oleh karena saya sekarang ini udah nggak mikirkan kulit lagi, karena dengan kondisi stabil, hemoglobin kita di atas 10 atau 11, rajin olahraga, sering berkeringat, beraktivitas, itu nanti kulitnya dengan sendirinya akan membaik ya, lumayan. Jadi nggak jelek-jelek amat gitu. Oleh karena untuk mencapai stabil ini juga tentunya perlu waktu dan perlu artinya kok diskusi sama dokter atau perawat ketika cuci darah. Demikianlah pengalaman saya tentang cuci darah ini, bisa mengakibatkan atau bisa mempengaruhi perubahan pada warna kulit, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita dikasih kesempatan untuk menjalankan aktivitas, bisa kondisinya stabil, sehat seperti orang umum, sehat seperti orang sehat pada umumnya. Nah, terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.